Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih kepada Ibu dan Bapak selaku dosen kami yang telah membimbing kami sehingga kami dapat menyelesaikan tugas video presentasi ini. Baiklah, kelompok kami akan mempresentasikan tentang teknik pengumpulan data. Saya selaku moderator Widya Permatasari yang beranggotakan Nabila Eriska, Dilma Andalisa, dan Brian Devalma. Baiklah, pembahasan yang pertama, pengertian teknik pengumpulan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting dan berbagai sumber dan berbagai cara. Bila dilihat dari settingnya, data dapat dikumpulkan pada setting alamiah atau natural setting, pada laboratorium dengan metode eksperimen, di rumah dengan berbagai responden, dan lain-lain. Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data pada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Selanjutnya, kalau dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan interview, kuesioner atau angket, dan observasi. 1. Teknik observasi. Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung maupun tidak tentang hal-hal yang diamati dan mencatatnya pada alat observasi. Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik lain, yaitu wawancara dan kuesioner. Kalau wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek alam yang lain. Observasi digunakan bila penelitian berkenan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam, dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. Macam-macam observasi dilihat dari segi pelaksanaan pengumpulan data. 1. Observasi berperan serta atau participan observation. Dalam observasi ini, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau digunakan sebagai sumber data penelitian. Sambil melakukan pengamatan, peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data dan ikut merasakan suka-dukanya. Dengan partisipan ini, maka data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak. 2. Observasi non-partisipan. Dalam observasi ini, peneliti tidak terlibat langsung dengan aktivitas orang-orang yang sedang diamati. Maka dalam observasi non-partisipan, peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen. Dilihat dari segi instrumentasi yang digunakan. 1. Observasi terstruktur. Observasi terstruktur adalah observasi yang telah dirancang secara sistematis tentang apa yang akan diamati, kapan dan di mana tempatnya. Jadi observasi terstruktur dilakukan apabila peneliti telah tahu dengan pasti tentang variabel apa yang akan diamati. Dalam melakukan pengamatan, peneliti menggunakan instrumen penelitian yang telah teruji validitas dan reliabilitasnya. 2. Observasi tidak terstruktur. Observasi tidak terstruktur adalah observasi yang tidak dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang telah diobservasi. Hal ini dilakukan karena peneliti tidak tahu secara pasti tentang apa yang akan diamati. Dalam melakukan pengamatan, peneliti tidak menggunakan instrumen yang telah baku, tetapi hanya berupa rambu-rambu pengamatan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan observasi. 1. Memiliki pengetahuan yang cukup mengenai objek yang akan diobservasi. 2. Pemahaman tujuan umum dan tujuan khusus penelitian yang dilaksanakan. 3. Penentuan cara dan alat yang dipergunakan dalam mencatat data. 4. Penentuan kategori pendapatan gejala yang diamati, apakah dengan mempergunakan skala tertentu atau sekedar mencatat frekuensi munculnya gejala tanpa klasifikasi tingkatannya. 5. Pengamatan dan pencatatan harus dilakukan secara cermat dan kritis. Maksudnya diusahakan agar tidak ada satupun gejala yang lepas dari pengamatan. 6. Pencatatan setiap gejala harus dilakukan secara terpisah agar tidak saling mempengaruhi. Keuntungan menggunakan observasi sebagai teknik pengumpulan data. 1. Observasi dapat meringankan beban subjek penelitian.
penelitian, karena mereka tidak harus mengerjakan apa-apa. Observan dapat melakukan seperti yang ia kerjakan sehari-hari tanpa harus dibuat-buat, dan observer mengamati serta mencatatnya pada alat observasi. 2. Dengan observasi, observer tidak memerlukan bahasa verbal sebagai alat utama pengumpulan data, melainkan alat lain yang lebih praktis yang efisien. Bandingkan dengan wawancara yang menuntut kemampuan peneliti untuk mengungkap pendapat atau opini subjek penelitian. 3. Data yang diperoleh melalui observasi akan lebih akurat dan objektif sebagai subjek penelitian akan melakukan dan bekerja apa adanya. 4. Observasi dapat digunakan untuk mengecek kebenaran data yang diperoleh dengan teknik lain seperti wawancara dan angket. Kelemahan menggunakan observasi sebagai teknik pengumpulan data. 1. Banyak hal atau gejala-gejala tingkah laku yang tidak dapat diungkap dengan observasi, terutama hal-hal yang bersifat pribadi dan bersifat rahasia. 2. Bagi observan yang mengetahui bahwa dirinya sedang diamati, ada kecenderungan melakukan kegiatan yang dibuat-buat dan berpura-pura sehingga tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. 3. Apabila yang diamati mengenai gejala-gejala tingkah laku, maka akan sulit bagi observan untuk bertindak secara objektif. Teknik wawancara atau interview. Wawancara atau interview adalah teknik penelitian yang dilaksanakan dengan cara dialog, baik secara langsung maupun melalui siaran media tertentu antara pewawancara dengan yang diwawancarai sebagai sumber data. Macam-macam teknik wawancara. Yang pertama, interview berstruktur. Dalam interview ini, pertanyaan dan alternatif jawaban yang diberikan interview telah ditetapkan terlebih dahulu. Yang kedua, interview tidak berstruktur. Interview ini lebih bersifat formal. Pertanyaan-pertanyaan tentang pandangan hidup, sikap, keyakinan, subjek, atau tentang keterangan lainnya dapat diajukan secara bebas kepada subjek. Selanjutnya, syarat-syarat interview. Syarat dalam mengemukakan pokok-pokok yang akan digunakan sebagai bahan pertanyaan wawancara sebagai berikut. Pertama, menghindari kata-kata yang bermakna ganda. Kedua, hindari pertanyaan panjang. 3. Mengajukan pertanyaan sekonkret mungkin. Keempat, mengajukan pertanyaan dalam pengalaman konkret interview. Yang kelima, menyebut semua alternatif jawaban. Yang keenam, menghindari kata-kata canggung yang membuat rasa malu interview. Ketujuh, menetralkan gaya bahasa bicara. 8. Memproyeksikan gaya pertanyaan yang menyangkut interview. Yang terakhir, menanyakan hal-hal positif dan negatif dalam menilai orang ketiga. Keuntungan menggunakan teknik wawancara atau interview. Yang pertama, wawancara dapat digunakan untuk mengecek kebenaran data atau informasi yang digunakan dengan teknik lain seperti angket. Yang kedua, wawancara dapat mengumpulkan data yang lebih luas dan akurat, bahkan dapat memunculkan sesuatu yang tidak terpikirkan sebelumnya. 3. Melalui tatap muka secara langsung memungkinkan pewawancara dapat menjelaskan pertanyaan yang kurang dipahami oleh subjek penelitian sebagai sumber data. Keempat, wawancara dapat dilakukan kepada setiap individu yang tidak mengenai batasan usia dan kemampuan, berbeda dengan angket yang hanya bisa digunakan pada responden yang hanya bisa membaca dan menulis saja. Kelemahan menggunakan teknik wawancara atau interview. Yang pertama, kadang-kadang pelaksanaan wawancara memerlukan waktu dan tempat. Yang kedua, wawancara menuntut keterampilan khusus dari pewawancara dalam mengungkapkan data dan keterangan yang akurat. Ketiga, sulit menghilangkan pengaruh-pengaruh subjektif wawancara yang dapat mempengaruhi hasil wawancara. 3. Teknik angket kuesioner. Kuesioner merupakan alat teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden. Macam-macam angket kuesioner. 1. Kuesioner berstruktur. Kuesioner ini berisi pertanyaan-pertanyaan yang disertai sejumlah jawaban yang disediakan. 2. Kuesioner tak berstruktur. Kuesioner ini disebut juga kuesioner terbuka, di mana jawaban responden terhadap setiap pertanyaan kuesioner bentuk ini dapat diberikan secara bebas menurut pendapat sendiri. Ketiga, kuesioner kombinasi berstruktur dan tak berstruktur. Kuesioner ini sesuai dengan namanya, maka pertanyaan ini di satu pihak memberi alternatif jawaban yang harus dipilih, di lain pihak memberi kebebasan kepada responden untuk menjawab secara bebas lanjutan dari jawaban sebelumnya.
Keempat, kuesioner semi terbuka. Kuesioner yang memberikan kebebasan memungkinkan menjawab selain dari alternatif jawaban yang sudah ada. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun kuesioner. A. Menyiapkan surat pengantar, terutama bagi kuesioner yang dikirim melalui pos atau cara-cara lain agar terjalin hubungan baik. B. Menyertakan petunjuk pengisian kuesioner yang menjelaskan tentang cara menjawab pertanyaan. C. Menyusun pertanyaan-pertanyaan. Kelebihan-kelebihan menggunakan teknik kuesioner atau angket. Angket dapat digunakan untuk mengumpulkan data dari sejumlah sumber atau sumber data yang sejumlahnya cukup besar. Kedua, data yang terkumpul melalui angket akan mudah dianalisis sebab setiap responden akan mendapatkan pertanyaan yang sama. 3. Responden akan memiliki kebebasan untuk menjawab setiap pertanyaan sesuai dengan keyakinannya. 4. Responden tidak akan terburu-buru menjawab setiap pertanyaan karena pengisiannya tidak terlalu terikat oleh waktu. Kelemahan-kelemahan menggunakan teknik kuesioner atau angket. 1. Dengan menggunakan angket belum menjamin responden akan memberikan jawaban yang tepat sesuai dengan keyakinannya. Kedua, angket hanya dapat mengenali masalah yang terbatas. 3. Kadang-kadang ada responden yang tidak bersedia untuk mengisi angket karena alasan kesibukan dan atau alasan pribadi lainnya. 4. Kurang luas karena tidak ada wawancara. 5. Tingkat pengembalian kuesioner rendah. 6. Tidak dapat mengerti reaksi responden ketika menjawab pertanyaan. 7. Suasana dan kondisi lingkungan responden ketika mengisi kuesioner tidak terkontrol. 8. Sulit mengontrol responden agar sesuai dengan urutan pertanyaan. 9. Tidak dapat menggunakan format kuesioner yang kompleks.